halo semuanya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa ya? Jadi sebelumnya apa kabar nih kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Soalnya kalian banyak yang sakit ya? Iya. Kenapa tuh? Ada apa kalau boleh tahu? Yang satunya asam lambungnya kumat, satunya Ya, lagi banyak padat aja. Lagi capek ya, kecapean ya, istirahat ya, jangan terlalu capek. Nah, kita hari ini praktikumnya santai aja. Kita hari ini belajar tentang intestinum crassum sama rektum, sama anal sih terakhir nanti. Analis. Coba itu kan bagian dari rektum ya. Oke. Sebenarnya aku mau kasih pertanyaan dulu deh. Rektum itu yang mana? Coba tunjuk di sini. iya. Ya. Terus kalau intestinum crassum yang mana? Ini usus besar. Ya, oke. Yang ini yang pars ascendens, transversal sama Descendant. ini apa? Sigmoid. Oke. Jadi sebenarnya di LO-nya itu dikit banget yang kita belajar di sini. Cuman nanti kalau emang masih ada waktu aku tambahin beberapa ya. Jadi pertama aku diminta jelasin buat perjalanan dari si intestinum crassum. Nah, intestinum crassum itu kan dia itu kan setelah dari ileum terminalis. Jadi kan kalau misalnya di usus halus kan yang terakhir kan ileum ya. Nah, ileum keluar dia di bagian di sana iliaca dextra kan, ini kalau di bagian tubuh kan di iliaca dextra ya di sini. Nah, dia keluar berubah jadi sekum. Nah, sekum itu yang ini nih. Ini namanya sekum. Nah, terus dia naik jadi kolon ascendens. Terus jadi sini transversal. Terus ini descendant. Terus sigmoid, terus nanti rektum. Nah, jadi sebelumnya itu sebenarnya perjalanannya cuma kayak gitu sih. Cuman kalau mau lebih tepatnya, jadi kan dimulai dari si regio iliaca dextra. Dia keluar sebagai sekum di sini. Nanti ada plika, terus ada valvula ileocecal, namanya Bowini. Yang ini nih, yang kalau kalian lihat nih. Nah, terus nanti dia naik sampai ke setinggi berapa? VL2. Jadi VL2 nanti kan tepat di bawah hepar atau di sekitar koste 9-10 itu kan ada hepar, dia kayak bengkok jadi flexura colica yang dextra atau flexura hepatis. Nah, ketika dia belok, dia turun dulu, kan panjang ya. Jadi panjangnya si intestinum crassum itu 1,5 meter. Jadi kayak setinggi siapa di sini tingginya 150 cm. Nah, setinggi kamu berarti. Oh, kasih. Aku 157. Ya kalau dikurang itu sih gitulah. Jadi tapi beda-beda. Jadi kurang lebihnya kan bisa jadi sampai lebih dari 150 juga, sampai 150 gitu. Nah, dia nanti turun kayak dia akan kayak menyeberangi si regio di abdomen kita tuh dari yang hipokondriaca dextra kan, dari yang bagian bawahnya hepar, terus ke epigastrium, terus habis itu ke sampai di sini. Tapi dia nggak sampai dia sampai di hipokondriaca yang sinistra. Nanti dia akan jadi flexura hepatica yang sinistra atau flexura lienalis. Kalau yang di kanan flexuranya namanya kayak organ yang di atasnya, kalau yang di kiri sama juga kayak di atasnya gitu. Kalau kanan kan ada kalau di kiri ada udah sama aja. Kalau kalian bingung, kalau nggak mau nulis panjang flexura hepatica dextra ya tulis aja flexura hepatis. Kalau nggak mau tulis flexura colica yang sinistra tulis aja flexura lienalis gitu. Oke. Itu mungkin perjalanannya. Terus nanti dia turun, ya perjalanannya kayak gitu. Nah, in a normal way si intestinum crassum itu dibagi atas 4 ya. Ya kayak ada kolon ascendens, transversum, descending sama sigmoid. Nah, sekarang kita tebak-tebakan aja. Yang mana yang organ retroperitoneal? Setpaker. Nah, benar. Jadi gini, gampangannya gini rumusnya ya. Organ yang bentuknya vertikal, dia itu retroperitoneal. Oh, iya gitu. Nah, terus transversal, kalau transversal kan dia gini, horizontal. Ya dia ini agak sesat sih, cuman aku dulu ngafalin kalau waktu kayak kalian praktikan kayak gitu. Kalau yang transversal kan dia kayak gini nih, berarti dia intra. Terus yang sigmoid kan gini juga nih. Ini kan ini. Sama-sama horizontal. Sama-sama berarti mereka intra peritoneal. Kayak gitu. Itu cara cepatnya lah, enggak usah terlalu dipikirin cuma kayak gitu. Terus kalau rektum nanti retro peritoneal. Kenapa? Karena bentuknya Vertikal. bingung kan ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian-bagian penting dari
intestinum crassum. Kemarin ada di soal kertas juga kan yang Haustra gitu-gitu. Haustra incisura, aplikasi pulmonaris, appendix epiploica gitu. Nah, Iya. sekarang kita bahas dulu. Secara histologis ya, ini histologis kan bagi dibagi menjadi serosa, mucosa gitu-gitu kan. Serosa, mucosa, muscularis. Ya. Bagian pars muscularis itu kalau misalnya di intestinum crassum ini yang kan ada longitudinal circular kan kalau kalian belajar di histo. Jadi kayak yang stratum muscularis yang longitudinalnya ini yang lebih di atas yang lebih superficial, dia nggak menutup sempurna. Jadi makanya dia kayak gini nih, membentuk sebuah tinea. Tinea itu tempat perlekatan dari si penggantung dari si kolon. Ada mesokolon, ada omentum maius, ada yang tinea libera. Sesuaiin aja sama namanya, kayak tinea mesopolika gitu. Tinea poli. Ada tinea mesopolika, terus ada tinea omentalis sama tinea libera. Nah, tinea itu tadi kalau ditanyain apa? Berarti itu bagian dari pars muscularis yang longitudinal. Tapi dia nggak menutup sempurna. Jadinya kayak gini nih. Nggak kelihatan sih di sini. Nah ini tuh namanya tinea, kayak dia nggak nutup dengan baik gitu loh. Nih, kayak nggak bisa kelihatan sih di sini, plastinasinya jelek. Intinya kalau kalian lihat di sini, tinea itu dia bentuknya kayak ini nih, kayak ada garis-garis nih, garis-garis yang nggak sempurna. Ini tuh namanya tinea nih. Ini tinea omentalis nih, karena ada omentum melekat di sini. Jadi kayak itu, dia kayak yang bagian dari Haustra yang kayak gini. Nah, terus lanjut lagi. Kita udah ke situ. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagiannya. Ada namanya incisura sama Haustra. Ingat aja incisura itu celahnya, Haustra itu gunungnya. Jadi kayak gunung sama lembah. Jadi kayak gini-gini. Mereka kayak belum Oke? Nah, itu kalau dilihat dari luar. Tapi kalau dibuka dalamnya, jadi si incisura itu akan memanjang membentuk plika. Namanya plika semilunaris. Bentuknya crescent, bulan sabit. Nah, terus ada namanya appendices epiploica. Itu karena bagian dari peritoneum yang visceral, tapi itu nanti berisi kantong-kantong lemak. Nggak kelihatan sih di sini. Nah ini kayak ini nih, yang kayak kantong-kantong lemak. Itu namanya appendices epiploica. Terus sebenarnya ada satu yang penting namanya regio paracolici. Ya itulah intinya kayak paracolici dextra et sinistra. Jadi kayak dia itu ruang antara peritoneum sama si kolon yang nggak terisi apapun. Itu bermakna klinis buat memindahkan kayak jaringan infeksius. Kalau ada orang-orang asites dikeluarin cairan dari situ. Kayak ada cairan infeksius nanti keluarin dari situ. Oke, kita masuk ke sekum. Nah, sekum ini dia organnya cuma sekecil ini. Dia cuma kayak pintu masuknya gitu. Dia perbatasan crassum sama ileum. Nah, nanti dia itu akan digantung sama mesoappendix. Mesoappendix. Gitu. Nah, tapi itu nanti yang di appendix. Kalau sekumnya itu dia nggak digantung sama, ini cuma organ kecil. Ini cuma kayak sebagai pembatas di situ. Jadi yang ini namanya sekum nih. Jadi kayak daerah ini namanya sekum. Nah, dia itu di sini yang penting itu ada namanya valvula Bowini, valvula ileosekal. Di mana nanti dia itu akan kayak akan buka tutup sehingga dia nggak reflux. Jadi feses atau apa ya, bukan feses sih, kayak kimus tuh makanan yang dicerna, kimus yang udah kering dia nggak balik lagi ke dalam usus halusnya, nggak balik ke ileumnya. Buat nyimpen berarti. Ya, jadi kayak nutup. Jadi kayak bukan nyimpan juga. Jadi kan nanti dia naik nih kan, dari peristaltik naik kan ke sini nih. Tujuannya kan dibuang kan terakhir sebagai feses. Nah, kalau di sini dia supaya nggak reflux balik ke dalam ileumnya, makanya ada si plika valvulanya. Valvula itu kan kayak katup, valvula ileosekal atau nama lainnya Bowini. Nah, pembentuknya itu ada plika ileosekal. Plika itu kayak mulut-mulutnya, bibir atas, bibir bawah, labium superior sama labium inferius. Itu bagian dari valvula. Nah, pertemuan si plikanya namanya frenulum. Frenulum itu kayak ini. Jadi ini kan frenulum labii ini. Ini kayak bibir atas, bibir bawah, ini ke pertemuannya frenulum. Oke, gitu. Terus abis itu udah selesai sampai situ. Sekarang kita lanjut ke appendix. Nah, appendix ini kan kita tahu itu cuma sebagai organ buat imun. Kalian pasti udah tahu lah. Jadi itu isinya kayak limfonodi. Limfonodi itu di situ banyak sel-sel darah putih di situ. Jadi emang pada masa kecil kita orang-orang nggak imunnya itu kalau buat di bagian GI tract-nya itu dari si apa sih namanya? Itu appendix. Aku agak udah
lupa. Nah, appendix ini yang penting adalah penggantungnya. Ingat selalu penggantung itu kalian tambah aja mesenterium itu penggantung organ, tambahin nama organnya. Mesokolon, mesoappendix gitu-gitu ya. Terus Penggantung. mesorectum nanti gitu. Nah, kalau di appendix ini yang paling penting di situ adalah dia itu terletak di belakang. Jadi ini sebenarnya tuh di sini tuh ini kan lubangnya kan ini yang valvula ileosekal ya. Iya. Di bawahnya itu ada lubang kecil nih. Itu yang lubang buat appendix. Nah, nanti appendix tuh kayak agak ke sini nanti harusnya, tapi di sini nggak kelihatan. Kalian lihat aja di sini. Ini appendix nih. Appendix tuh kayak cacing. Nah, jadi kayak Nggak cacing. sebesar yang kita bayangkan. Iya, dia nggak sebesar itu. Orang ukurannya cuma 6 sampai 13 cm. Segini doang nih. Nih, segini. Ya, nggak apa sejari telunjuk kalian. Nah, itu namanya usus buntu kalau ada kayak di situ, appendicitis. Nah, untuk yang penting di sini adalah garis-garisnya. Pertama ada garis Monro picture sama garis Lange. Monro picture itu dihitung dari umbilicalis ke sias. Dibagi jadi sepertiga lateral, medial sama ya lateral medial gitu. Lateral intermedius medial. Nah, nanti sepertiga garis yang lateral itu ada suatu titik namanya Berni. Nah, itu tempat pengukuran dari kalau misalnya ada suatu peradangan, kalian tekan di situ. Namanya nyeri pada neck Berni. Itu positif berarti salah satu kriteria buat mengecek appendicitis. Di sepertiga mana tadi? Sepertiga sias sama umbilical. Jadi kayak sekitar di sini. Nih, kayak di sini. Kayak ini kan pusat nih udel, terus ke sias, terus sepertiga lateralnya gitu. Terus kalau garis Lange itu dari sias dextra ke sias sinistra dibagi 1/6, jadi kayak dibagi 6 bagian. 1/6 lateralnya itu di situ ada appendix di situ. Cuman untuk garis Lange ini jarang dipakai, lebih ke neck Berni. Neck Berni sign namanya. Nah, terus letak yang paling sering dari appendix itu apa? Retro. Letak yang paling sering ini ada di kertas kalian kemarin. Letak appendix yang paling sering. Di belakang gitu kah? Ya, Belakang. namanya retro. Agak ke atas. Ya, retrosekal. Ya, Retrosekal. kalian jawabnya itu ke belakang atau ke atas, tapi nama antum itu appendix retrosekalis, retrosekal gitu. Tapi appendix itu ada lima kayak khasnya. Jadi appendix setiap orang itu nggak semuanya retrosekal. Ada 5 beda-beda. Tapi mostly retrosekal. Nah, ada beberapa. Pertama ada post ilialis, ada pre ilialis, terus ada pelvicum sama ini satu lagi subsekalis. Nah, kalian bisa baca di Raul lengkap. Cuma intinya gini, kan ada kalau kalian bingung bedanya gimana, ini kan ada ileumnya. Nanti kalau misalnya dia pre-ilialis nanti dia sekumnya ke sini nih. Nih. Kalau post-ilialis nanti dia ke belakang sini. Ke belakang, jadi kayak post dan pre-ilialis. Jadi lihatnya dari sini. Terus kalau subsekalis nanti dia ke bawah. Dia kayak ke bawah sini. Terus kalau pelvicum nanti dia sampai ke bawah pelvis, sampai dia ke bawah musculus psoas major. Jadi dia nanti tembus sampai sini kayak ini kalau kalian lihat. Dia tembus bakal sampai ke bawah sini. Tapi itu normal ya? Itu normal. Ini normal ya. Posisi ini beda-beda tiap orang. Tapi dikatakan normal ya karena dia tetap ada. Misalnya kayak tetap bisa normal. Kayak cuma membedakannya nanti pada saat penanganan. Kalau ada appendicitis nanti kan operasinya beda-beda, lebih beda kayak caranya, lebih sulit lagi pasti. Tergantung letak dan posisi. Oke. Terus kolon. Ada kolon udah ya? Udah perjalanan udah, flexurnya udah. Apa lagi ya? Oke, kita lanjut lagi ke untuk neurovaskulnya itu benar-benar ikut yang forget hingga. Sekarang aku nanya, kalau kolon ascendant itu midgut atau hingga? Apa? Midgut. Midgut. Oke. Kalau sepertiga dari kolon transversum itu Hinggat. ya benar. Kalau rektum? Hinggat. Oke. Kalau sekum? Hinggat. Oh, midgut. Iya, ini kan sekum di sini. Oh ya. Jadi ini tuh midgut 2/3 sampai sini nih. Ini ke bawah udah Hinggat. Jadi ikut itu harus belajar baik-baik. Kan aku ajarin kan minggu lalu masih enggak yang aku ajarin tentang
neurovaskularisasi foregut hindgut itu tuh kepake buat semuanya di sini. Iya. Oke. Mengingat. Sekarang kita ke kanalis analis rektum dan kanalis analis. Nah, di rektum itu ada dua flexura. Ada flexura sacralis sama flexura perianalis atau anorektalis gitu. Nah, di sini nggak kelihatan soalnya rektumnya di sini jelek. Cuma intinya kalau kalian lihat Gede kalau banget lagi. gambar bagusnya tuh kayak gini. Jadi ini ada flexura sacralis, ada flexura perianalis atau anorektalis. Jadi kalau sacralis tuh yang mau belok di sini. Nih, ini flexura yang sacralis di sini, rectoanalis itu yang ini nih. Nah, perianalis sebelum dia keluar ke anus. Oke. Nah, untuk bagian-bagiannya di sini nanti ada beberapa plika, kayak plika Houston, tapi itu bagian dari histologi. Anatomi cuma menjelaskan tentang otot. Karena itu udah bagian dari histo, nanti ada zona-zonanya kan udah puas belum sih histo anus belum ya? Histologi yang bagian rektum anus. Udah kemarin. Udah ya, kan ada flexura rectoanalis kan, perubahan Iya. epitel dari ini ke ini. Iya. Masih dikit-dikit histo. Terus nih gini, yang aku bahas di anak itu tentang otot. Dia di kanalis analis itu ada 4 otot di sini. Itu gabungan dari otot polos sama otot skelet. Kenapa digabung? Supaya kita bisa menahan pup. Kalau semua otot polos, ya kalian nggak bisa menahan pup dong. Langsung tiba-tiba keluar aja gitu. Itu namanya inkontinensia. Biasanya terjadi pada orang-orang kelainan di bagian persarafan, orang-orang stroke, orang-orang kayak abis ada cedera vertebrenya. Itu kan yang mempersaraf itu dari plexus, dari sakralis ya, S1 sampai S5. Tapi antara itu aku nggak tahu tepatnya di mana. Cuma intinya kalau ada lesi di situ, akhirnya dia inkontinensia feses, dia nggak bisa nahan feses gitu. Jadi tiba-tiba keluar aja. Nah, muskulosnya itu terbagi 4. Ada di garis temenmu apa aja? Ayo ulangin. Ani externus, ani internus. Ayo abaran. Korgator ani sama tubuh rectalis. Kita ada 4. Nah, gampangannya kalau yang internus dia itu bagian dari otot polos. Ani internus polos. Terus korgator ani polos. 2 sisanya berarti yang apa? Yang ani externus sama pubo rectalis itu bagian dari diafragma ani nanti diafragma pelvis nanti dibahas di blok depan di urogenital. Nah, cuma intinya dia bagian yang kayak otot yang membantu buat pengeluaran dari feses atau yang mempertahankan si anus kita, rektum kita tetap pada tempatnya. Jadi tuh empat ototnya. Dia paling ya biasanya tuh Oke. Terus neurovaskularisasinya. Nah, mungkin buat anus ini agak spesial. Nah, di anus ini nanti kan ada mesenterika inferior. Nah, mesenterika inferior nanti dia cabang jadi rectalis superior. Tapi kan ada rectalis media sama rectalis inferior. Nah, rectalis media sama rectalis inferior itu cabang dari iliaca interna. Iliaca interna. Jadi arteri iliaca interna. Jadi cabang dari rectalis media sama inferior. Kalau superiornya ikut yang hindgut, tapi kalau yang udah inferior sama medianya udah bukan bagian dari foregut hindgut lagi. Dia udah bagian bawahnya lagi. Dia dipersarafi sama arteri iliaca interna. Ya, iliaca interna. Nah, venanya ini lebih ribet lagi. Mungkin akan dijelasin di sana ya. Cuma aku akan kasih overview aja. Jadi dibagikan tadi superior. Kalau superior itu cuma kayak arteri rectalis superior. Berarti aku injek kakinya salah. Iya. Oh iya. Terus abis itu Aku diem kok. Ke vena mesenterika inferior. Tapi kalau misalnya yang media sama inferior dia beda. Kalau yang media nanti dia ke iliaca interna, baru ke cava inferior. Tapi kalau misalnya inferior, yang vena rectalis inferior, nanti mainnya jauh. ya mainnya jauh nih. Nanti dia ke pudida interna, terus iliaca eksterna, baru dia ke cava inferior, gitu. Nah, baca aja lah yang biasa. Mainnya terlalu jauh. Nah, cuma intinya yang perlu kalian tahu bahwa di sini tempat terjadinya hemoroid. Itu kalau ada hipertensi porta, ambeien itu loh, ambeien, tahu ambeien? Nah, Ya, itu ambeien tuh kemarin hemoroid. udah. Tapi kalian jangan jawab ambeien kalau misalnya di responsis, soalnya salah. Kita pakai bahasa medis saja, bahasa anatomi aja. Namanya hemoroid.